Tiket ludes, bendera merah putih raksasa membentang di Bahrain. Supporter timnas berbondong hadir buat misil gas terharu. Hal yang wajib dipaspadai skuad Garuda lawan Bahrain. STY tegaskan kepercayaan diri pemain meningkat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiket ludes, bendera merah putih raksasa membentang di Bahrain. Malam ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain. Gegap gempita dukungan pun nyatanya tidak hanya terjadi di dalam negeri. Meski bermain di negeri orang yang jauh dari Indonesia, gemuruh supporter sepertinya akan juga terasa. Bagaimana tidak, jelang kick-off dari informasi yang disampaikan oleh salah satu media Bahrain, supporter Indonesia telah membeli tiket sebanyak 1.700. Sebelumnya akun yang sama menginformasikan bahwa bakal ada 1.300 supporter yang datang dari berbagai negara di kawasan Teluk untuk mendukung langsung timnas Indonesia. Kehadiran dan militansi supporter merah putih pun menarik perhatian publik Bahrain. Sejumlah netizen dari Bahrain pun tak menyangka supporter timnas Indonesia begitu militan. Tak hanya datang memberikan dukungan dengan tangan kosong, supporter Indonesia pun akan datang dengan sebuah aksi kejutan, di mana supporter merah putih di Bahrain bakal membawa bendera merah putih raksasa berukuran 10 meter untuk mendukung timnas Indonesia melawan Bahrain. Mereka juga akan datang ke stadion dan berteriak lebih keras dari supporter lawan. Dalam postingan Instagram @GarudaBahrain, terlihat mereka membentangkan bendera merah putih besar. Netizen pun berkomentar meminta mereka untuk sekuat tenaga untuk mendukung pasukan Sintayong mengalahkan Bahrain. Laga seru pun akan tersaji di Bahrain National Stadium Rifa saat timnas Indonesia berhadapan dengan tuan rumah dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi pelatih timnas Indonesia Sintayong pun juga telah memastikan kiper Martin Pas akan bermain di laga melawan Bahrain nanti. Supporter timnas Indonesia hadir buat misil gas terharu. Sejak menjalani proses peralihan warga negara menjadi WNI, misil gas mendapatkan banyak dukungan dari supporter timnas Indonesia di dunia maya. Pemain berusia 23 tahun itu pun merasa bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh fans kepada dirinya. Dukungan itu pun terlihat dari jumlah pengikut Instagram Hilgers yang kini menembus angka 817.000 lebih akun. Ya, saya tidak bisa menggambarkan betapa bangganya dan bahagianya mereka dan betapa hormatnya orang-orang dari Asia dan Indonesia, kata Hilgers. Lebih dari itu, bek timnas Indonesia Hilgers pun juga punya permintaan kepada supporter Garuda agar lebih berisik daripada fans timnas Bahrain. Lalu untuk para pendukung Indonesia yang menonton di televisi, ia pun memohon dukungannya. Hanya berikan kami energi untuk mereka para supporter yang menonton di rumah. Lalu yang datang ke stadion, berikan kami dukungan, berikan teriakan yang lebih kencang daripada supporter Bahrain, kata Hilgers. Saat ini Indonesia pun berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 2 poin. Sementara Bahrain satu tingkat di atas mereka dengan 3 poin. Hilgers dan kawan-kawan pun berpeluang menyalip Bahrain jika bisa meraih kemenangan di laga ini. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong diprediksi akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3, di mana strategi ini sebelumnya terbukti efektif membawa hasil positif bagi skuad Garuda. Di posisi penjaga gawang, Sintayong telah memastikan Martin Pas dari FC Dallas akan dimainkan. Perubahan di lini pertahanan diprediksi terjadi dengan kehadiran Hilgers yang akan menjalani debutnya. Hilgers diperkirakan akan menjadi bek tengah utama, ditemani oleh Rizky Ridho dan JIS yang siap memperkuat lini belakang. Di sektor tengah, Tomai diperkirakan akan kembali tampil setelah dinyatakan lebih fit. Sebagai gelandang kreatif dari Almere City, Hayat diharapkan menjadi pengatur serangan timnas Indonesia. Bersama dengan Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Calvin Verdong. Untuk lini depan, Indonesia diperkirakan akan memberikan kesempatan debut kepada Eliano Reinders. Pemain PC Solid tersebut akan mengisi posisi penyerang bersama dengan Witan Sulaiman dan Ragnar Oratmangun, membentuk trio lini serang yang siap menekan pertahanan Bahrain. Hal yang wajib diwaspadai oleh skuad Garuda lawan Bahrain.
Pertarungan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dijalani oleh Timnas Indonesia. Selain harus fokus dengan taktik dan strategi yang dimainkan oleh sang calon lawan, sejatinya ada 3 hal yang juga harus diwaspadai oleh pasukan merah putih di laga itu. Pertama, sering memancing emosi pemain lawan. Hal ini bahkan sudah memakan korban di matchday pertama lalu saat Bahrain bersua dengan Australia. Dilansir dari laman Transfer Market, provokasi-provokasi yang dilakukan oleh para pemain Bahrain bahkan sampai membuat amarah para pemain Australia terbakar. Hasilnya adalah mereka bisa membuat para pemain Australia terpancing dan berpuncak pada diusirnya Kusini Yengi pada menit ke-77 pertandingan. Kedua, kerap mengulur-ulur waktu. Seperti halnya tim-tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah lain, Bahrain juga sering melakukan taktik ini saat mereka dalam jalur target. Ketika mereka menargetkan seri atau tertekan, para pemain Bahrain ini akan memainkan sepak bola delay yang tentunya mengganggu ritme permainan sang lawan. Dan lebih parah lagi tentunya ketika mereka tengah dalam posisi unggul. Hal-hal kecil yang terjadi di lapangan seperti kontak minim yang terjadi akan menjadi sebuah modal berharga bagi mereka untuk berguling-guling sekaligus mendelay permainan agar lebih melambat lagi. Ketiga, sering mendapatkan keuntungan dari kepemimpinan wasit. Sudah bukan sebuah rahasia lagi jika tim-tim dari kawasan Teluk sering mendapatkan keuntungan dari kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya laga. Meskipun tak selalu, namun para penggemar Timnas Indonesia tentunya sudah paham dengan banyaknya momen-momen merugikan ketika pasukan Garuda harus dikerjai oleh sang pengadil lapangan saat bertemu dengan tim dari kawasan Timur Tengah. Dan hal inilah yang kita perlu khawatirkan saat ini. Pasalnya di pentas Piala Asia U23 lalu saat Indonesia bertemu dengan negara-negara yang sekawasan dengan Bahrain, kepemimpinan wasit cenderung memihak sang lawan dan merugikan Timnas Indonesia. STY tegaskan kepercayaan diri pemain meningkat. Menghadapi Bahrain, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan, kepercayaan diri pemain Timnas Indonesia sedang tinggi-tingginya. Hal itu terlihat dari Misilgers dan kawan-kawan yang sering bercanda di sesi latihan Timnas Indonesia. Sintayong pun berjanji mengubah kepercayaan diri ini menjadi hasil positif. Ia siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Ia pun meminta Timnas Indonesia harus fokus sepanjang 90 menit permainan untuk melawan Bahrain. Dengan begitu, skuad Garuda dapat memberikan perlawanan ketat pada tim tuan rumah. Modal menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pun merupakan pegangan bagi skuad Garuda untuk bisa meraih hasil positif. Di samping itu, jelang pertandingan melawan Garuda, Timnas Bahrain sendiri mendapatkan guncangan, di mana Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA baru saja menerima surat dari FIFA berisi sanksi, yakni terkait laga kandang saat Timnas Bahrain menjamu Jepang. BFA kemudian menyampaikan kepada publik khususnya untuk supporter setia Bahrain bahwa gara-gara penggunaan laser yang berulang kali oleh sebagian supporter terhadap para pemain Jepang selama pertandingan, FIFA memutuskan untuk menjatuhkan denda sebesar 5.000 franc Swiss atau 91 juta rupiah. Selain itu, FIFA juga mendenda BFA dengan jumlah yang sama karena insiden penipuan peluit oleh beberapa pendukung tuan rumah saat lagu kebangsaan Jepang dimainkan sebelum pertandingan dimulai. Total denda yang harus dibayar adalah 4.400 dinar Bahrain atau 183 juta rupiah. Sanksi ini kemudian membawa BFA mengimbau agar semua penonton mematuhi instruksi dari petugas keamanan dan penyelenggara stadion, terutama untuk tidak menggunakan laser atau melakukan pelanggaran lain di pertandingan mendatang. Hal ini pun bertujuan untuk menghindari sanksi atau denda yang lebih lanjut terhadap federasi.